Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan tema pada episode kali ini, saya ingin memberitahukan bahwa mungkin video ini akan bersifat kontroversi ya. Tetapi memang perlu saya sampaikan karena akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Maksudnya gimana? Maksudnya banyak saat ini agama, dalam hal ini adalah agama Islam ataupun umat Islam yang terjebak dalam sebuah keadaan di mana keadaan tersebut bersifat ritual atau ibadah-ibadah ritual. Padahal sebetulnya banyak sekali yang harus dieksplorasi dan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya adalah para pemuka agama atau para tokoh-tokoh agama. Karena banyak sekali saat ini yang dirasakan oleh umat Islam itu mereka dalam tanda kutip ya, mereka masih terjebak dalam stereotip yang mereka buat sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika mereka mengatakan atau misalkan mendengar sesuatu yang hukumnya halal, hukumnya haram, mereka akan terus mempertahankan hal itu, dan ini juga akan terus diperdebatkan. Tetapi kemudian pengaplikasiannya gimana? Ya mereka hanya akan menunggu saja. Padahal dibalik semua itu banyak sekali masalah-masalah dan isu-isu yang harus disosialisasikan juga di dalam dunia Islam atau dalam peradaban Islam. Karena di dalam peradaban Islam itu sangat kompleks. Ada ilmu pengetahuan, ada sofistik, ada lingkungan. Ini mereka jauh membahas hal ini dan mungkin akan dilupakan. Nah, di video ini kita akan membahas terkait dengan fenomena dan kejadian yang memang sudah seharusnya kita sadar akan hal ini. Ayo kita simak bersama dan mari kita menjadi umat Islam yang lebih maju. Putar dulu intronya. Agama Islam adalah salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Pada abad pertengahan, peradaban umat Islam itu menjadi peradaban yang sangat modern, sekaligus menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan dan peradaban di seluruh dunia. Bahkan beberapa pemikiran-pemikiran dan buku karya dari salah satu atau cabang ilmu pengetahuan umat Islam pada saat itu masih dipakai hingga sekarang. Salah satunya adalah The Canon of Medicine, kemudian bagaimana orang menemukan cara untuk terbang yang disebut dengan Firnas, Abbas Ibnu Firnas, ilmu penerbangan. Itu juga merupakan sebuah anugerah terbesar sekaligus pencapaian umat Islam yang sangat fenomenal dan sekaligus membuka cakrawala ilmu pengetahuan di seluruh peradaban di muka bumi ini. Itu dulu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah umat Islam menjadi umat yang seolah-olah terjebak dalam sebuah ibadah ritual. Kenapa demikian? Karena saat ini banyak sekali instrumen-instrumen, kemudian barangkali ada sebuah variabel-variabel yang bisa menyebabkan umat Islam seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas secara global karena akan sangat panjang. Tapi kita akan mengerucut kepada ibadah ritual, yang mana ibadah ritual ini banyak kita temukan di beberapa daerah-daerah yang tentunya banyak sekali populasi umat Islamnya. Salah satunya adalah di Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara yang mayoritas popularitas muslimnya atau populasi muslimnya sangat besar, bahkan terbesar di dunia. Dan kalau kita melihat bahwa salah satu variabel kenapa umat Islam itu menjadi seperti sekarang adalah mereka tuh terjebak dalam sebuah ibadah ritual. Ya ibadah ritual itu ya Anda tahu sendirilah seperti apa. Karena begini, umat Islam itu kalau mereka sudah mendengar atau melihat sebuah figur atau sosok figur yang bisa membuat mereka termotivasi, katakanlah termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik,
dari keburukan menjadi kebaikan, dari urusan dunia meninggalkan urusan dunia, kemudian mengutamakan urusan akhirat, itu mereka akan cenderung lebih termotivasi lagi untuk berubah. Begitu kan seharusnya. Dan ini terus berlanjut hingga saat ini, di mana banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang menayangkan hal seperti itu. Ya sebetulnya bagus sih, itu untuk protektor ya, atau proteksi bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama. Di satu sisi juga banyak sekali penceramah atau public figure yang hanya bermodalkan pengetahuan agama yang sangat minim, ilmu hadisnya juga sangat minim, dan bahkan hanya bermodalkan hafalan. Kemudian dia bisa menghafal beberapa hadis, ayat-ayat Al-Quran, kemudian hafal salah satu kisah sahabat, dan akan dituangkan ke dalam sebuah dakwah. Itu akan lebih bisa istilahnya itu untuk menghipnotis para audiensnya. Padahal tidak semuanya seperti itu ya, tidak sesimpel itu. Walaupun sebetulnya banyak sekali dai-dai kondang yang sangat kompeten dan sangat bisa untuk mengajak para pendengarnya untuk menjadi lebih baik. Ya banyak sekali itu, banyak sekali. Tetapi mari kita refleksikan bahwa sebetulnya di dalam Islam itu banyak sekali isu-isu yang harus dibahas. Bukan hanya isu dari urusan dunia ke akhirat, bukan urusan halal dan haram. Jadi yang harus direfleksikan bersama dan yang harus disosialisasikan bersama barangkali adalah ini akan lebih intens ya daripada yang dunia dan akhirat itu. Itu memang sudah katakanlah primer. Tetapi jangan kita lupakan bahwa dalam Islam itu banyak sekali kompleks ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu dalam Al-Quran itu sangat banyak. Kemudian selain itu ada isu lingkungan. Kemudian selain itu ada sofistik, ada bahasa, ada ekonomi. Itu kenapa nggak dibahas? Kenapa yang dibahas hanya sekedar urusan dunia, urusan akhirat, halal dan haram? Kenapa isu-isu lingkungan, kemudian kesetaraan gender, kemudian ekonomi dalam Islam, ilmu pengetahuan jarang sekali dibahas? Kenapa ini bisa terjadi? Itu pertanyaan besar kan? Dan kalau umat Islam itu sudah mendengar kata hadis, maka seolah-olah hadis itu selalu dihubung-hubungkan dengan perkataan Nabi. Padahal yang namanya hadis secara etimologi atau secara bahasa atau secara lugotan itu memang perkataan Nabi. Haddatsa yuhditsu tahdisan, al-hadis gitu kan. Tetapi kalau secara istilah atau secara terminologi, hadis itu merujuk kepada 3 hal yang berhubungan dengan Nabi atau yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Pertama perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Jadi 2 hal ini itu dilupakan. Seolah-olah kalau kita mendengar hadis itu rujukannya adalah perkataan Nabi, padahal enggak semuanya. Perbuatan Nabi juga hadis, ketetapan Nabi juga hadis. Kenapa perbuatan dan ketetapan Nabi tidak diprioritaskan? Kenapa yang prioritas adalah hanya perkataan Nabi saja? Kita lihat contoh ya, begini. Kalau urusan ibadah itu merupakan sebuah hablum minallah, atau relasi kita kepada Tuhan ya, kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Itu sudah oke lah, artinya itu kembali kepada individunya masing-masing. Tetapi bagaimana dengan urusan hablum minannas atau relasi kepada manusia? Ini jarang diperhatikan, sehingga perbuatan Nabi yang seharusnya itu merupakan hadis juga dilupakan. Contohnya, Nabi kalau makan ya, beliau itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa ini jarang diterapkan oleh umat Islam? Kalau umat Islam mau menerapkan ini, insya Allah ya, kesehatannya akan terjamin. Setidaknya akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan menurut sejarah, Nabi itu kan jarang sakit, bahkan tidak pernah sakit beliau itu. Ketika beliau sakit mungkin hanya sakit biasa. Karena beliau itu menjaga pola makan, menjaga pola hidup. Kenapa ini tidak diterapkan oleh umat Islam? Kalau umat Islam ingin dan mau menerapkan ini, mungkin umat Islam itu potensi hidup panjangnya lebih lama daripada orang lain. Seharusnya kan begitu.
Kita nggak usah jauh-jauh lah meniru Nabi masalah ibadah, bangun sholat malam. Ini urusan makan saja loh, sulit untuk diterapkan. Padahal itu hadis. Olahraga yang disukai Nabi, renang, berkuda, memanah. Oke, ada beberapa atlet yang sudah seperti itu. Tapi kenapa tidak diterapkan oleh umat Islam? Dan betapa banyak umat Islam yang mohon maaf perutnya buncit. Berarti pola makannya nggak dijaga, pola hidupnya nggak dijaga. Makanan junk food. Begitu kan? Ini belum masalah yang lain nih. Jadi perbuatan Nabi itu juga hadis. Kenapa tidak diterapkan? Kenapa terfokus kepada perkataan Nabi saja? Oke, kita kembali lagi. Kalau misalkan umat Islam sudah terlalu sibuk untuk nggak bisa meniru itu, ya mereka hanya fokus kepada ibadah, seolah-olah kalau ibadah sunnah itu adalah mereka menjadi superior gitu, seolah-olah alim. Jadi kalau alim menurut orang Islam zaman sekarang adalah alim yang sesuai dengan sunnah, sunnah yang kembali kepada perkataan Nabi. Padahal sunnah Nabi atau hadis Nabi itu enggak hanya perkataan tapi perbuatan. Jadi kalau alim di perbuatan Nabi nggak dikatakan alim, itu kan pertanyaan besar tuh. Nah, itu hanya masalah perbuatan Nabi tuh. Bahkan Nabi ketika berperang melarang untuk membunuh hewan, untuk merusak tanaman. Ini berarti Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan lingkungan, sangat memperhatikan keanekaragaman hayati, keanekaragaman flora dan fauna, walaupun di Arab itu tandus. Ini kenapa nggak diterapkan di umat Islam sekarang? Betapa banyak orang Islam yang mohon maaf WC di masjid sangat kotor dan jorok. Kenapa tidak diterapkan? Bahkan Nabi itu sangat senang orang yang suka bersih-bersih, suka yang harum. Kenapa sekarang banyak orang Islam yang tidak memperhatikan kebersihan? Kenapa tuh? Dan masih banyak lagi ya. Jadi hadis itu bukan melulu tentang perkataan Nabi, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan ketiga-tiganya. Bisa perkataan Nabi, bisa perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Dan kita saat ini umat Islam hanya terfokus kepada perkataan Nabi saja. Yang terjadi adalah ya seperti ini umat Islam. Nabi itu pintar, intelijensinya sangat luar biasa. Kenapa? Ya karena Nabi sering berdiskusi, berdialog dengan beberapa tokoh, ya para sahabat-sahabatnya, berdiskusi atau tabayun, klarifikasi. Kenapa ini tidak dilakukan oleh umat Islam? Kenapa ketika ada berita langsung disebar, akhirnya terjadi hoaks di mana-mana? Kenapa tidak diterapkan seperti itu? Kenapa kalau misalkan Nabi ketika minum ya, ketika minum Nabi itu 3 kali. Kenapa kalau umat Islam jarang yang seperti itu? Ini hanya masalah perbuatan Nabi ya. Kalau masalah ibadah Nabi, wah kita nggak bisa tuh. Kita orang siapa? Kita siapa? Tapi kalau masalah perbuatan, ayo. Jangan pernah dilupakan bahwa dalam Islam itu ada 3 relasi. Relasi pertama kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian relasi kepada manusia. Dan relasi kepada alam. Bahkan relasi kepada hewan itu ada. Kenapa ini malah dilupakan? Kenapa malah negara-negara yang non-muslim seperti kebanyakan Singapura, muslim, mereka banyak non-muslim, tapi negaranya bersih. Kalau misalkan umat Islam benar-benar satu saja diamalkan, diaplikasikan bahwa kebersihan sebagian dari iman, umat Islam itu pasti menjadi umat yang paling bersih di dunia. Tapi kenyataannya gimana? Apalagi di Indonesia. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua bahwa sebetulnya untuk para pemuka agama, para dai-dai, marilah angkat isu-isu yang sekiranya kontekstual begitu dan sedang hangat-hangatnya. Memang sih tema tentang dunia, tentang akhirat itu perlu, tetapi harus juga diimbangi dengan tema-tema yang lain seperti teknologi, sains, kemudian sofistik, isu lingkungan, kesetaraan gender, kemudian sejarah, linguistik, banyak sekali di Al-Quran itu. Di hadis juga demikian. Kenapa ini jarang dibahas? Anda tahu kan yang namanya Cak Nun? Beliau kalau ceramah itu kan tentang sufi. Tetapi banyak yang mengatakan Cak Nun itu sesat, begini segala macam. Padahal itu sudah jelas-jelas ada di agama. Yang namanya agama itu ada sumber sofistiknya. Tapi kenapa umat Islam di Indonesia seperti itu? Jadi marilah kita ubah paradigma kita.
kita perbaiki lagi, refleksikan diri, dan mudah-mudahan dari video ini siapapun yang menonton bisa membuat umat Islam menjadi umat yang kembali seperti dulu. Minimal menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya perkataan, tapi juga perbuatan dan juga ketetapannya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan tidak menjadi kontroversi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat kita sadar bahwa selama ini kita menjalani paradigma yang keliru. Mari kita perbaiki lagi dan mudah-mudahan kita bisa untuk melakukannya bersama-sama. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang pantas dan keterangan yang kurang lengkap, komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.